4 amal ibadah penghantar menuju surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, serta menunjukkan kepada jalan kebenaran dan petunjuknya. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu memberi nikmatnya tanpa putus kepada kita semua. Tak lupa, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri teladan terbaik dalam kehidupan, yang telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna, sehingga kita dapat menikmati manisnya nikmat iman dan Islam. Sahabat sekalian yang semoga selalu dalam kebahagiaan, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikisahkan bahwa saat Rasulullah memasuki Madinah, beliau menyerukan 4 amalan ibadah yang bisa menghantarkan umat Islam ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 ibadah yang diserukan oleh Nabi, 3 diantaranya adalah ibadah berdimensi universal yang beliau sebutkan di awal seruannya. Selanjutnya ada 1 ibadah yang bersifat teologis dan berdimensi vertikal yang ia sebutkan di akhir seruannya. Begini seruan Rasulullah, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadits ini kita bisa memahami bahwa bukan hanya ibadah yang bersifat teologis seperti salat yang bisa menghantarkan kita ke surga, namun ibadah yang bersifat universal, yakni menebar salam, memberi makan, dan menjalin silaturahmi, juga bisa menjadi bagian dari amal yang bisa menghantarkan kita ke surga. Dari 4 ini mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah menebarkan salam, yaitu mengucapkan salam sebagaimana kita tahu. Yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat, dan berkah Allah semoga tercurahkan untukmu. Selain itu, menebar salam ini memiliki dimensi yang luas, yakni senantiasa menjadi pribadi yang cinta pada perdamaian dan keselamatan. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ucapan salam bukanlah hanya sebatas kata-kata saja, namun menebar salam memuat kandungan makna, menebarkan perdamaian, kasih sayang, dan kerukunan terhadap sesama. Pentingnya salam dan keselamatan, sampai-sampai agama kita dinamakan dengan Islam yang memiliki makna keselamatan. Kita sebagai penganut Islam dinamakan sebagai Muslim, yang tentunya harus mampu menunjukkan bahwa kita siap menebarkan keselamatan bagi diri dan orang lain. Seorang Muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang Muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua adalah memberi makan orang lain. Jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, ibadah universal ini bisa kita lakukan melalui berbagai macam jenis seperti zakat dan sedekah kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Dalam kitab Faidlul Qadir, Imam Al-Munawi menyebutkan bahwa sikap senang berbagi dengan orang lain merupakan buah dari cinta kepada akhirat. Berbagi rezeki pada orang lain akan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa semua hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan berbagi rezeki itu, artinya kita telah berbagi kebahagiaan dengan orang lain, sehingga ketika semua orang bahagia, maka perdamaian dan kemaslahatan pun akan tercipta di lingkungan kita. Janganlah khawatir jika rezeki yang kita berikan pada orang lain akan berkurang. Justru hakikat memberi adalah menerima. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 251, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi, Maha mengetahui. Ketiga adalah menjalin silaturahim. Amal ibadah ini bersifat universal karena silaturahim bisa dilakukan kepada siapa saja tanpa memandang agama. Cinta pada ibadah silaturahim merupakan bentuk nyata bahwa kita adalah makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri
sendiri. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain dengan menguatkan silaturahim yang akan menguatkan pula silatul afkar, yaitu kesamaan pemikiran, dan silatur ruh, yaitu kesamaan dalam hati. Silaturahim juga akan membawa banyak manfaat, seperti yang disebutkan dalam hadits, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keempat, menjalankan salat malam. Inilah ibadah teologis yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Pada saat orang lain terlelap dalam tidurnya inilah, Allah menurunkan keistimewaan dengan mengabulkan doa, memberi permintaan, dan memberikan ampunan pada dosa. Di dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, Tuhan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala, turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku, akan aku kasih. Barang siapa meminta ampun kepadaku, akan aku beri ampunan. Muttafaq alaih. Demikianlah 4 ibadah yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ingat bahwa ibadah-ibadah tersebut didominasi oleh ibadah yang bersifat universal, sehingga penting bagi kita untuk terus menguatkan berbagai macam ibadah sosial untuk kemaslahatan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.